saya mengamati pada saat ini saudara, ada banyak hal yang menjadi kerinduan kita. Apa yang kita rindukan tentu saudara sesuatu pemulihan yang daripada Tuhan. Karena banyak hal yang kita alami ya akhir-akhir ini. Inilah yang disebut saudaraku gejolak kehidupan ya, yang merupakan penyebab stres. Ya, ada-ada saja kalau kita berbicara tentang penyebab stres. Ya, sebenarnya saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh stres. Ya, tetapi saudaraku, ada-ada saja penyebabnya yang kadang banyak manusia, banyak orang mengalaminya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan pasti selalu memberi pertolongan. Penyebab-penyebab stres itu ada-ada saja. Bisa saja karena gejolak alam, ya, situasi alam. Bisa saja gejolak lingkungan yang tidak aman, ya, yang tidak menentu, politik, keadaan yang kadang menyakitkan, menekan perasaan. Bahkan juga mungkin gejolak karena ada sesuatu kerinduan kita, perjuangan kita yang masih belum tercapai, pekerjaan yang masih terbengkalai. Ada-ada saja, sehingga dalam menghadapi semuanya itu menimbulkan, menyebabkan yang gangguan dalam pikiran kita, ya, stres. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Apapun itu yang terjadi, mari kita andalkan selalu Tuhan. Haleluya. Kita baca di dalam Alkitab kita Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Sudah dapat saudara? Baik, saya bacakan kepada kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang hatinya disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi saudaraku yang kekasih, yang mau saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini mengenai penyebab stres. Kalau kita saudara melihat di sini, Alkitab mengatakan ya bahwa perlindungan kita, ya, Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, saya katakan penyebab stres itu bisa terjadi karena goncangan alam. Ya, ada kalau kita dengarkan kesaksian-kesaksian daripada banyak orang, ya, yang pernah mengalaminya, ya, ada kejadian gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Ya, itu pun juga saudara, kalau kita dengar kesaksian mereka sangat menyedihkan. Ya, kita yang mendengar saja ya menjadi gemetar mendengarnya. Apalagi mereka yang sedang mengalaminya. Pernah terjadi saudara, ini seorang bercerita kebakaran hutan di daerah Amerika Barat.
dan ada satu keluarga berlibur keluar kota. Nah, lalu ada orang yang berteriak, itu kebakaran hutan sedang terjadi. Sementara waktu itu ada 3 orang anaknya perempuan sedang mandi-mandi di sebuah kolam. Bayangkan saudara, saking cepatnya ya, api itu menjalar karena mungkin angin menghembuskan api itu. Belum mereka menangkap handuk mereka untuk keluar dari kolam, mereka sudah terbakar. Ya. Ada satu keluarga melihat keadaan yang sedang rumit itu saudara, lalu mereka bersiap-siap untuk melarikan diri. Lalu mereka masuk ke dalam mobil mereka. Tetapi dalam keadaan sedang terdesak-desak karena sedang sibuk saudara, dalam keadaan situasi takut, mereka tidak tahu saudara di mana kunci mobil. Lalu karena kunci mobil tidak ada, mereka turun lagi. Sementara mereka turun sudah sampai api kepada mereka. Bayangkan. Inilah yang disebut saudara yang kasih ya, goncangan. Ada goncangan alam yang lain saudara yang kasih, tanah longsor. Ya. Ini di Indonesia ini sering terjadi. Mereka asik beristirahat pada malam hari, tiba-tiba saudara ya, hujan turun. Mereka tidak sadari apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Rupa-rupanya saudara besoknya rumah mereka sudah tertimbun dengan lumpur. Kan sering kita dengar yang seperti itu. Menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran hidup. Dan itu saudaraku salah satu penyebab stres. Apalagi yang lain saudara, gejolak politik, keamanan, situasi yang tidak mengenakan. Ada wabah corona. Ada yang mau menyelamatkan diri dari corona, divaksin. Ada berita yang divaksin juga mengalami ya, kematian juga. Menakutkan saudara. Bahkan yang di rumah sakit ada katanya lagi saudara yang kasih ya, belum sebenarnya terkena virus, sudah dicap terkena virus, lalu ya saudara meninggal dan dicap sebagai kena virus corona. Ini saudara, belum lagi yang lain-lainnya, ada bermunculan premanisme, kekerasan, demonstrasi di mana-mana, jalan diblokir, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Ini pun menimbulkan belum lagi masalah pekerjaan, itu pun menimbulkan stres. Pekerjaan yang satu belum selesai, sudah mulai lagi muncul pekerjaan yang lain yang harus kita benahi, yang harus kita hadapi. Ada saja tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini saudara, apapun itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Belum lagi rong-rongan dari keluarga, kiri dan kanan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada ya, murid-muridnya, jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan lagi kepadamu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Memang seperti itu. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu yang akan datang. Tetapi ini kenyataan yang sedang ada di depan mata, menimbulkan sesuatu hal tidak henti-hentinya kita berpikir, kok bisa? Karena mengapa sampai seperti itu? Inilah yang disebut kehidupan. Tetapi yang mewarnai kehidupan banyak orang adalah stres. Kadang saudara yang kasih, ya, ada sebuah buku, seorang anak umur 7 tahun namanya Alexander. Nah, dia berkata, hidup ini sial. Nasibku ini tidak beruntung. Mengapa saudara? Malam hari dia mengunyah bau karet. Tahu-tahu saudaraku bangun dia besok pagi, rupanya bau karet saya tadi sudah melengket di rambutnya.
Karena dia buru-buru saudaraku membuang tombol karet tadi yang sudah lengketan di rambutnya. Dia mau turun dari tempat tidur. Tahu-tahu dia menginjak sebuah roda, sepatu roda. Ketika dia menginjak sepatu roda, dia terbanting, saudara. Dia sedang mengalami sesuatu hal yang rumit, kepalanya, rambutnya udah lengketan tombol karet, mau turun, menginjak sepatu roda. Ketika dia mau menginjak sepatu roda, dia terbanting dan kesakitan. Lalu buru-buru dia pergi ke kamar mandi. Karena ini mau mengejar, mau sekolah. Ya. Karena masih fokus pikirannya untuk memikirkan bagaimana membuang tombol karet yang sudah lengketan di rambutnya. Ya. Dia buka pakaiannya, dia gantungkan. Tahu-tahu pakaiannya juga saudaraku yang kasih handuk-handuknya jatuh ke tempat bak air. Lalu dia berkata, aduh, nasibku ini sial. Singkat cerita saudara, dia selesaikan semuanya itu, dia pergi ke sekolah. Sampai di sekolah dibully lagi. Kalau baca ceritanya saudaraku, bisa saudara tahu sendiri. Lucu. Seorang anak berumur 7 tahun dan mengatakan, nasibku ini sial. Apalagi kita sebagai orang yang sudah dewasa, yang tentunya banyak sesuatu yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Nah, saya kembali katakan kepada kita saudara, memang kita tidak bisa memprediksi apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Situasi yang menyebabkan kita stres. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman-Nya di dalam Mazmur 46 ayat 1-4 pada hari ini adalah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ya, sampai ayat 3 di sini ya, kalau nggak salah. Mungkin dalam Alkitab itu 4 ya. Ya. Jadi sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sela, itu berarti sela itu kalau ya di kita Mazmur itu artinya berhenti. Nah, saudara yang kasih, Allah itu adalah tempat perlindungan. Sama seperti nyanyian kita tadi ini, ya saudaraku. Allah adalah penolong kita, sekalipun bumi goncang. Waktu lagu penyembahan tadi, berarti saudara yang kasih, tidak ada tempat lain. Bahkan kita juga tidak bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena memang itulah kenyataannya, bahwa kita tetap manusia yang lemah. Bahwa kita adalah tetap manusia yang tidak berdaya. Dan hanya satu Allah yang maha sanggup dan maha kuasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Allah saja yang sanggup, dan hanya Allah saja penolong, dan hanya Allah saja yang maha kuasa, maka kita dianjurkan untuk tetap berpaut kepadanya. Di dalam Mazmur 55, mari kita baca ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Tetapi Engkau ya Allah, iya, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Jadi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau saya katakan serahkanlah dan pergumulan, serahkanlah penyebab segala stresmu ya, kepada Allah, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah.
Damai saudara. Iya. Jadi Tuhan pasti tolong kita semua. Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti kuatkan kita. Tuhan pasti memberikan kepada kita ya, sesuatu jalan keluar ketika kita menghadapi jalan yang buntu. Tuhan pasti menuntun kita ketika kita mengalami sesuatu jalan yang curam. Di dalam Mazmur 23 juga dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu seberapa hal yang menakutkan, yang mungkin ketika kita berpikir apa yang harus berbuat menghadapi semua ini, mungkin jalan sudah buntu, tidak ada lagi pertolongan dari kiri kanan, dari muka belakang, seakan-akan semuanya rumit, yang membuat kita pusing 7 keliling, kata peribahasa. Saudara, namun demikian kita berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang benar itu turun. Satu hal kunci yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita, jangan kita ikut-ikutan dengan karakter orang dunia. Artinya kita mempertahankan kebenaran. Mungkin memang ketika kita melakukan yang benar, dunia mencap kita tidak benar karena perbedaan keinginan, karena perbedaan ya, kemauan. Orang yang serius beribadah, mereka kan bisa katakan tidak benar. Tapi kalau kita duduk semeja dengan mereka sama-sama bermain judi, mungkin mereka tidak katakan kita orang yang jahat. Haleluya. Begitulah dalam hidup ini. Mereka bisa senang dengan kita ketika kita sekata, setia dengan mereka. Bisa saja kita salah ketika kita juga mau mempertahankan atau membela kebenaran firman Tuhan. Namun demikian, tetap membela kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pilihan. Tidak ada satu tawaran. Tetap membela kebenaran firman Tuhan. Dan kita katakan di dalam Mazmur 55 ayat 23 tadi katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada-ada saja nanti ya cara Tuhan untuk memberikan pembelaan. Ada saja nanti cara Tuhan untuk memberikan pertolongan. Itu maka saudara yang kasih, jangan takut. Sama seperti Mazmur 46 tadi, serahkan saja kepada Tuhan. Apa yang merupakan perongrong, pengganggu dalam pemikiran kita. Tuhan Yesus berkata, masuk dalam kamar dan kunci, berdoa kepada Dia, Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi hati saudara melihatnya. Katakan kepadanya, Abba Bapa. Jadi kunci kamar bukan untuk tidur ya, tetapi untuk berdoa. Katakan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi pembelaan. Dan banyak pembelaan yang saya syukuri Tuhan nyatakan. Kuncinya saudara, supaya Tuhan memberi pembelaan kepada kita, tetap mempertahankan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Kalau mereka semakin menekan kehidupan kita, semakin gencarkan doa-doa kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin. Nah, inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya.